Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran fikih kelas 6 pada bab 2, yaitu minuman halal dan haram. Karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang minuman halal, jadi pada pertemuan kali ini kita akan fokus untuk mempelajari tentang minuman yang haram. Nah, jika kalian perhatikan gambar di samping, apa yang akan kalian pikirkan? Ya, betul. Gambar di samping adalah jenis-jenis minuman haram. Dan jika diminum, pastinya memabukkan, dapat menghilangkan akal. Terlebih jika diminum dalam jumlah banyak, ini bisa membahayakan karena dapat menghilangkan nyawa seseorang. Berikut ini tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan arti dan hukum minuman haram. Yang kedua, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis minuman haram. Yang ketiga, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan cara menjauhi minuman haram. Dan yang keempat, setelah melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan hikmah menghindari minuman haram. Pengertian minuman haram. Minuman haram adalah minuman yang dilarang diminum oleh umat Islam karena mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, larangan ini karena sudah adanya dalil yang melarang, baik itu di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Rasul. Berikut ini hukum minuman haram. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 219. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Yang artinya, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, wahai orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Dan yang keempat, hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Ma askaro kathiruhu faqaliluhu haramun. Yang artinya, sesuatu yang apabila banyaknya memabukkan, maka meminum sedikit saja dihukumi haram. Berikut ini jenis-jenis minuman haram, ada 8. Yang pertama, minuman yang berasal dari darah, baik itu darah binatang halal maupun darah dari binatang haram.
Yang kedua, minuman keras atau khamr. Yang ketiga, minuman yang diminum dalam bejana emas. Yang keempat, minuman yang membahayakan diri. Yang kelima, minuman yang diambil dari orang lain tanpa izin atau mencuri. Yang keenam, minuman yang mengandung zat yang diharamkan. Yang ketujuh, minuman yang tercampur najis atau terkena najis. Yang kedelapan, minuman dengan efek psikotropika yang dapat menghilangkan akal seseorang. Cara menghindari minuman haram. Yang pertama, meyakini bahwa minuman haram itu tidak baik bagi kesehatan dan termasuk perbuatan dosa. Yang kedua, hendaknya tidak minum dari hasil maksiat. Yang ketiga, sebaiknya makan dan minum secukupnya, karena yang berlebihan itu tidak baik. Yang keempat, menghindari menghalalkan segala cara untuk mendapatkan minuman. Lebih baik untuk mendapatkan minuman, kita itu minta izin, meminta, atau membelinya. Jangan dengan segala cara yang mencuri dan sebagainya, itu tidak baik. Yang kelima, tidak tertarik untuk mencoba minuman haram karena membahayakan tubuh. Baik itu sedikit maupun banyak, hukumnya sama saja, hukumnya sama-sama haram. Yang keenam, mendekatkan diri kepada Allah. Yang ketujuh, menjaga diri dari hal-hal yang tidak berguna bagi diri sendiri atau orang lain. Yang kedelapan, dapat membedakan mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Yang kesembilan, menanamkan sifat yang baik dan memberi contoh yang baik kepada anggota keluarga agar tidak terjerumus pada minuman keras dan pergaulan yang tidak wajar. Akibat mengkonsumsi minuman haram. Yang pertama, mendapat murka dan azab dari Allah baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, hati tertutup sebab tidak mendapatkan hidayah atau petunjuk dari Allah. Yang ketiga, ibadah yang dikerjakan menjadi sia-sia. Yang keempat, tidak ada keberkahan dalam dirinya. Yang kelima, akan membentuk sifat-sifat syaitoniyah, suka marah, berbohong, berkhianat, dan lain-lain. Yang keenam, susah menerima ilmu pengetahuan. Dan yang ketujuh, badan tidak sehat dan mudah terkena berbagai macam penyakit. Hikmah menghindari minuman haram. Nah, ini diharamkannya minuman haram itu adalah bentuk dari kasih sayang Allah yang begitu besarnya terhadap manusia, karena banyak dampak negatif yang ditimbulkan tadi. Nah, sehingga lebih baik memilih minuman yang halal demi kesehatan dan kebaikan diri sendiri dan orang lain. Ini ada 10 dampak dari minuman haram menurut Islam. Yang pertama, orang yang minum minuman yang diharamkan itu terlihat seperti orang yang kehilangan akal atau orang gila. Yang kedua, minuman arak bisa merusak harta. Yang ketiga, mengakibatkan permusuhan dan perkelahian. Yang keempat, menghalangi seseorang untuk berzikir atau mengingat kepada Allah. Yang kelima, penyebab terjadinya zina. Yang keenam, kunci dari segala kemaksiatan dan keburukan. Yang ketujuh, senang bergaul dengan orang-orang yang kurang baik. Yang kedelapan, di dalam Islam, orang yang minum minuman haram akan dihukum cambuk 80 kali. Yang kesembilan, pintu langit akan menolak amal dan doanya. Dan yang terakhir, yang ke-10, menyebabkan imannya tercabut saat meninggal, atau ketika meninggal itu dalam keadaan tidak punya iman. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian anak-anak pembelajaran kita kali ini tentang minuman haram. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di grup WA. Ibu akhiri pembelajaran kita kali ini.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.